إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. Jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, berkumpullah 10 orang dalam rangka membuat makar untuk membunuh calon seorang nabi. Mereka rapat dan menyampaikan usulan. Salah satu dari mereka menyampaikan pendapat dan kemudian pendapatnya menjadi kesepakatan. Usulannya adalah tertulis di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 9. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah kepada kita saja, dan sesudah itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik. Calon nabi yang hendak dibunuh ini adalah Nabi Yusuf di masa kecilnya, dan yang rapat merencanakan pembunuhan adalah saudara-saudara beliau. Mereka berencana melakukan 2 opsi kejahatan. Pertama, membunuh Yusuf, atau yang kedua, membuangnya ke tempat yang jarang dilewati manusia. Lalu setelah itu apa usulannya? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik. Dalam ayat ini Allah menceritakan ada beberapa orang yang berencana melakukan kejahatan, dan setelah kejahatan itu selesai, berikutnya kita bareng-bareng menjadi orang yang baik. Perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seseorang yang hendak berbuat kejahatan, pembunuhan, minum khamar, judi, zina, korupsi, mencuri, mengkhianati amanah, dan yang lain-lain. Kemudian mereka susulkan dengan rencana untuk taat. Maka rencana taat inilah yang semakin membuat mereka tidak takut melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Di benak mereka, nanti bisa taubat, nanti bisa sedekah, nanti bisa bangun masjid, nanti bisa haji atau umrah, dan yang lain-lain.
Semua akan menghapus dosa-dosa kita. Rasa takut untuk bermaksiat itu semakin hilang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini masih menjadi pola pikir yang sama hingga zaman sekarang. Kita jumpai banyak orang berani melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan di saat yang sama mereka merencanakan nanti setelah ini kita sholat dan taubat. Sebagai contoh, banyak orang yang beranggapan tatkala mendapatkan harta yang haram, baik hasil riba, korupsi, menzalimi hak orang lain, suap dan menipu, dia menganggap zakat itu akan bisa menyucikan harta. Nanti kalau harta sudah banyak, entah bagaimanapun cara mendapatkannya, nanti kita zakati sehingga harta yang lain menjadi suci. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka yang duduk di posisi basah dan strategis mengatakan, kalaupun kita korupsi, nanti kita pergi haji, dan orang ketika pulang haji itu akan bersih dari dosa seperti dilahirkan kembali. Anggapan semacam ini membuat orang semakin berani untuk berbuat jahat, semakin berani untuk bermaksiat, sehingga dia pede akan meraih ampunan dan tetap nekat untuk berbuat maksiat. Ini persis seperti yang Allah ceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka merencanakan membunuh saudara mereka, kemudian mengatakan, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Dan setelah itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam agama Islam ini adalah sebuah kaidah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali amalan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Harta yang diperoleh dari hasil yang haram kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salata bi ghairi tuhurin wala sadaqata min ghulurin. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci, sebagaimana pula tidak menerima sedekah dari gulu, yaitu harta korupsi. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga tatkala seseorang berhaji yang ongkosnya dia keluarkan dari tabungan harta haramnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan yang artinya apabila seseorang keluar untuk melaksanakan haji dengan nafkah yang halal dan menampakkan kakinya di atas kendaraannya, kemudian berucap, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Memanggillah malaikat dari langit, kedatanganmu diterima dan amalmu diterima, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur, yaitu diterima dan bukan palsu. Dan apabila seseorang keluar untuk melaksanakan haji dengan nafkah yang kotor, yaitu yang haram, dan menampakkan kakinya di tanah kemudian berucap, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Memanggillah malaikat dari langit, kedatanganmu ditolak dan amalmu tidak diterima, bekalmu haram dan nafkahmu haram, dan hajimu tidak mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada sebuah kaidah yang perlu kita pahami, yaitu ma bunya ala fasidin fahuwa fasid. Semua yang dibangun dari sesuatu yang rusak, maka hasilnya juga rusak. Artinya tidak diterima. Seseorang yang memulai sholat dengan cara yang salah, maka sholatnya salah. Seperti tidak wudhu atau takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Demikian juga seseorang zakat dengan cara yang salah, hartanya dari yang haram, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh yang kita lakukan ini belum tentu diterima. Dalam kondisi ini, seandainya kita membawa harta yang haram, maka akan menjadi musibah besar tatkala nanti kita berjumpa dengan Allah dan diadili di pengadilan Allah Ta'ala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Jibril alaihi salam pernah datang dan berpisah kepada beliau. Artinya pesan ini juga untuk kita semua. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majri bih." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Hadis riwayat Tabrani. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi, wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama mengetahui Allah Ta'ala memberikan kita batas kemampuan dalam menikmati kehidupan dunia. Seseorang hanya mampu menikmati kenikmatan dengan maksimal nanti tatkala di surga. Contohnya, seseorang memiliki banyak harta, dia tidak bisa menikmati semua hartanya tersebut. Dia memiliki banyak mobil, pakaian, makanan, tak semuanya bisa dia konsumsi dan nikmati. Tabungannya bisa jadi miliaran, tidak semua bisa dia jadikan harta itu melayani kebutuhan dan kehidupannya. Belum lagi karena faktor usia, kesehatan, waktu yang terbatas, dan yang lain-lain. Tidak semua bisa kita nikmati. Seperti inilah Allah membatasi kita dalam menikmati kenikmatan di dunia. Karena itu Nabi memberikan definisi yang jelas tentang hakikat harta yang benar-benar milik kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abd mali mali innama lahu min malihi thalath ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta fa qutana wa ma siwa dhalika fa huwa zahid wa tarikuhu linnas.
Seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku. Sungguh baginya dari hartanya tersebut hanyalah 3 jenis saja. Apa yang ia makan lalu habis, dibuang melalui kotoran. Atau yang ia pakai lalu menjadi usang. Atau apa yang ia berikan sedekahkan lalu akan kekal di akhirat. Selain dari itu, semuanya pasti akan lenyap dan ia tinggalkan bagi manusia lainnya setelah ia wafat. Hadis riwayat Muslim. Ibadallah, semoga Allah menjaga kita dari harta yang haram dan mencukupkan kita dengan harta yang halal. Semoga kita terbebas dari kezaliman dan harta yang haram saat kita berpisah dari dunia ini nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. أقيم الصلاة.